agar Tuhan mencurahkan roh-Mu ke atas setiap pribadi kami, ya Bapa. Bapa, sebelum kami masuk dalam penyembahan lebih dalam lagi, saatnya kami akan menerima firman-Mu. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, dan berkatilah jemaat-Mu dengan firman-Mu. Berkati kesaksian dari jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya, haleluya. Semua kita dalam Tuhan berkata amin. Puji Tuhan, silahkan kembali duduk. Tuhan berkati kesaksian dari keluarga Papa Mama Dili. Baik, kita lanjut firman Tuhan yang kita terima tadi malam, bahwa peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, dikatakan oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Nah, apakah harta selanjutnya yang Tuhan, saudaraku, percayakan kepada kita semuanya? Mari kita membuka kitab kita dari firman Allah dari surat 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 14 dan ayat yang ke-15. Surat 2 Timotius pasal 3 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Iya. Baik, kalau kita sudah dapat, kita akan baca. Saya baca ayat yang ke-14 dan jemaat Tuhan membaca ayat yang ke-15. Demikian. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. 2, 3. Semua yang percaya berkata iya. Yang kedua, harta yang indah yang Tuhan berikan kepada kita selain Roh Kudus adalah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 14 dan 15 ini, di mana Rasul Paulus kembali berbicara kepada anak rohaninya yang bernama Timotius, seorang yang muda. Dia berkata, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran atau kepada firman yang telah engkau terima dan engkau yakini. Iya. Jadi ini merupakan sebuah harta yang indah, saudaraku, yang mulia. Dan firman Allah ini adalah, saudaraku, kekal. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bilang begini, langit dan bumi serta segala isinya akan lenyap, tetapi firman Allah adalah kekal selama-lamanya. Nah, Paulus, saudaraku, ingatkan kepada Timotius untuk tetap berpegang pada kebenaran. Kebenaran di sini adalah bicara tentang firman Allah yang engkau telah terima. Iya, dan engkau yakini, dan selalu juga dikatakan mengingat
orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Saudaraku, ada 3 orang yang disampaikan oleh Paulus, diingatkan kepada Timotius untuk dapat selalu diingat, saudara. Yang pertama adalah neneknya yang bernama Lois. Yang kedua adalah ibunya sendiri atau mamanya yang bernama Eunike. Dan yang ketiga adalah bapak rohaninya yang bernama Paulus. Iya. Jadi ketiga orang ini atau pribadi ini adalah orang yang mempunyai peranan penting bagi seorang pemuda Timotius ini. Nenek, mama, kemudian Paulus ini sebagai bapak rohaninya, begitu saudara yang kasih dalam Tuhan. Kemudian ayat yang ke-15 berkata, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Ternyata Timotius ini dari sejak kecil, katakanlah saudaraku, dari sejak di dalam kandungan, neneknya, mamanya sudah berdoa buat seorang Timotius ini, saudara. Sebab itu Paulus bilang, Timotius, kau dari kecil sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Iya. Jadi dari kecil saudaraku yang namanya nenek Lois dan mama Eunike, saudara yang kasih dalam Tuhan, sudah mengajarkan ajaran Tuhan, memberikan saudaraku didikan Tuhan kepada Timotius. Sudah mengajarkan saudaraku hidup pola disiplin, saudara. Telah menanamkan nasihat-nasihat saudaraku yang baik dan bermanfaat kepada Timotius ini. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, tetapi yang lebih daripada itu adalah bahwa dari sejak Timotius ini kecil sudah mengenal kitab suci. Saudaraku, sudah mengenal Alkitab, sudah mengenal firman Tuhan, sudah suka saudaraku membaca Alkitab. Kenapa dia rajin, suka, senang, gemar membaca Alkitab, saudaraku? Karena lagi-lagi neneknya ada di situ, maknya juga begitu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan ternyata Timotius ini dari Alkitab, dari firman Allah ini memberikan kepada Timotius yang namanya hikmat. Bagaimana ia takut kepada Tuhan, bagaimana dia pula menghormati dan mentaati saudaraku neneknya Lois, mamanya Eunike, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Memberikan pengetahuan kepadanya, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang dimana dikatakan bahwa selain memberikan hikmat, ternyata firman Allah ini juga memberikan penuntunan kepada Timotius. Untuk apa? Untuk saudaraku datang kepada keselamatan oleh imannya kepada Yesus Kristus, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua sebagai orang tua, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mempunyai kewajiban ini, tanggung jawab ini. Dan itulah yang saudara telah lakukan sebagai orang tua. Baik, kita akan masuk dulu kepada 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-5. 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-5.
Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini 2-3. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Aunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Dari ayat ini saudaraku kita lihat bahwa ternyata Timotius ini telah mempunyai, saudaraku, tokoh panutan teladan iman dalam dirinya. Yaitu kepada siapa? Kepada neneknya, saudara yang kasih dalam Tuhan, Lois. Dan juga teladan iman ini, saudara, kepada ibunya atau mamanya yang bernama Aunike. Dan rupanya ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, turun kepada cucu, turun kepada anak yang bernama Timotius, saudara yang kekasih. Jadi bagaimana, saudaraku, gaya hidup tampilan rohani iman yang ditampilkan oleh saudaraku nenek Lois itu turun kepada anak yang bernama Aunike. Dari Aunike, saudaraku, turun pula kepada anaknya yang bernama Timotius. Saudara, keberadaan kita sebagai, saudaraku, orang tua, sebagai kakek nenek, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ada sesuatu yang saudara turunkan kepada anak saudara. Apa itu? Iman, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya, iman itu turun rupanya, saudara, karena mereka melihat dan meneladani kepada saudara bagaimana saudaraku hidup beriman kepada Tuhan. Bagaimana saudara melakukan firman Allah ini, saudara, itu turun loh, saudara. Kita melihat dari sini, saudara. Dan ini yang diingatkan oleh saudaraku bapak rohaninya kepada Timotius, bahwa Timotius, kau bukan jadi begitu saja, tapi ada orang loh yang kau mesti ingat, saudara yang kasih. Karena Timotius ini, saudaraku, dia memegang dua jawatan atau jabatan. Yang pertama, dia sebagai seorang penginjil. Yang kedua, dia juga sebagai seorang gembala. Gembala ini, saudara, dia memegang 5 sidang jemaat, saudara-saudara. 5 sidang jemaat yang berlokasi berbeda kota dan daerah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kenapa, saudaraku, demikian? Kasih karunia ini turun sedemikian rupa ke atas, saudaraku, seorang muda. Ini dia masih muda pada bagian ini, saudara, karena ada keteladanan dari nenek, dari saudara yang kasih dalam Tuhan, mama saudara yang kasih dalam Tuhan. Teladan iman, kebenaran, bagaimana mereka hidup, saudaraku, dalam kebenaran, mengimani Tuhan dan firman-Nya. Ini pula, saudaraku, terpola turun gambar ini kepada pribadi seorang Timotius. Iya. Baik, kita lanjut, saudara yang kasih dalam Tuhan, bagian yang terakhir malam ini dari 1 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-16. Iya, 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama 2-3. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ternyata kita sebagai saudara, sebagai orang tua, saya juga sebagai hamba Tuhan, kita harus apa, saudara? Mengawasi diri kita masing-masing. Iya.
Dan yang kedua, awasilah ajaranmu. Mengapa saudaraku Paulus bicara begini kepada Timotius? Bahwa awasilah dirimu, hai orang muda Timotius, karena engkau sebagai seorang penginjil yang dipakai Tuhan dengan heran, dan juga engkau sebagai seorang gembala yang menggembalakan ada 5 sidang loh dalam kota dan daerah yang berbeda. Ada begitu banyak sekali orang yang berada di bawah engkau begitu, saudara. Nah, engkau dikatakan oleh Tuhan, awasilah dirimu sendiri. Saudara pun sebagai orang tua, saudara, juga kita harus mengawasi diri kita, saudara. Kenapa kita mesti mengawasi diri kita? Saya bilang awal tadi bahwa saudara telah memberikan ajaran Tuhan kepada anak saudara. Dari kecil saudara menyerahkan anak-anak saudara kepada Tuhan. Saudara memberikan sebuah buku kepada mereka yang bernama Alkitab. Ketika mereka berangkat atau saudara mengantarnya ke sekolah minggu, anak baca ini ya. Iya mak, iya pak, katanya saudara ringkas dalam Tuhan. Ada begitu banyak ajaran-ajaran yang saudara ajarkan kepada mereka. Nasihat-nasihat yang saudara nasihatkan kepada mereka. Pola hidup, disiplin, mandiri dan seterusnya. Bagaimana mereka menempatkan diri, baik itu dalam rumah tangga saudara, di sekolah, di gereja, dalam pergaulan, dan banyak sekali. Saudara, awasilah, kata Paulus kepada Timotius, dirimu sendiri. Perlu kita menjaga diri kita semuanya, saudara. Kenapa? Karena kita ini, saudara, hidup bukan hanya jumpa suami, istri, anak saudara, kerabat saudara, tapi bukankah saudara telah berjumpa dengan banyak orang, telah bergaul dengan banyak orang, telah punya banyak kawan, banyak sahabat, banyak teman saudara. Dan itu tidak salah, saudara dalam Tuhan. Bagi semua sahabat saudara, kawan saudara yang baik, yang benar, itu baik sekali saudara. Tetapi bukankah saudara juga mempunyai kawan yang tidak sopan kadangkala, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang tidak baik, saudara-saudara yang kasih, tutur katanya, saudara yang kasih dalam Tuhan, dan seterusnya dan sebagainya. Iya, ini yang jadi masalah bagi saudara. Masalah dalam arti apa, saudara? Kadangkala kita tidak menyadari, saudaraku, terkopi, saudara-saudara, apa panggilannya, gua, lu, dan segala-galanya yang tidak baik, saudara. Masa saking enaknya ngomong, saudara, dipanggilnya goblok, tolol, babi, anjing, saudara. Itu saya perhatikan, saudara. Loh, kok orang ini manggil temennya kayak begitu, saudara? Saya ngomong ini, saudara, karena saya dengar sendiri, saya lihat itu. Apalagi nih anak-anak yang sekelasnya si Oswald, si siapa, si Ketil, si siapa ini, manggil temennya kayak gitu, saudara. Aduh, saya bingung, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kok kenapa manggil begitu? Mungkin bagi saudara orang tua agak beda barangkali, agak berkelas lagi begitu, saudara. Dan kadang-kadang kita tidak sadar ini terkopi loh, saudara. Dia panggil saudara kayak gitu, saudara panggil lagi kayak begitu, saudara. Iya. Nah ini, saudara, perlu apa kata firman Allah? Kita mengawasi diri kita, saudara. Mengawasi diri kita, katanya saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan awasilah juga ajaranmu. Iya. Kadang-kadang kan saudara yang kasih dalam Tuhan, entah kita karena saking marahnya begitu, jengkelnya begitu, atau masih saudara kasih dalam Tuhan masih terngiang, masih dalam suasana, saudaraku, komunikasi melalui, saudaraku, pembicaraan secara lisan begitu, tiba-tiba kecoblosan begitu loh, saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah,
Ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua, saudara yang kasih dalam Tuhan, supaya kita mengawasi diri kita, saudara. Dan juga ajaran, nasihat, didikan saudara yang kasih dalam Tuhan, apa semua. Jadi baik dalam saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam semuanya saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Itu saudara. Kenapa demikian? Kemudian yang berikut, bertekunlah dalam semuanya itu. Bertekunlah katanya di dalam kebenaran, dalam firman Allah. Kemudian bertekunlah dalam iman, itu kan yang kita lihat tadi. Kemudian kita juga bertekun untuk mengawasi diri kita, saudara-saudara, dan ajaran kita, saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Jadi kita bukan hanya mengajarkan, menasehatkan begitu saudara yang kasih, tapi memang kita juga mesti, saudaraku, tampil seperti itu supaya apa kata mereka itu kan, benar kan mama begitu kan, papa begitu, maksudnya saudara takut akan Tuhan, bertutur kata yang benar, yang baik begitu saudara yang kasih dalam Tuhan. Itu tertanam di dalam mereka, saudara. Dan kemudian apa? Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Mengapa kita mesti mengawasi diri kita dan ajaran, nasihat, didikan saudaraku kepada anak kita, saudara kasih dalam Tuhan? Karena ini menyangkut tentang keselamatan kita. Karena kita bisa jadi kehilangan keselamatan saudara-saudara kalau kita tidak mengontrol, mengendalikan, menguasai diri kita, saudara. Iya. Yang kedua, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bisa kehilangan keselamatan saudara yang kasih dalam Tuhan ketika saudara semua nasihat, semua ajaran, semua apa yang telah kita sampaikan, ajarkan itu, kita tidak lagi hidup seperti itu, alias kita kehilangan pegangan, kita kehilangan saudaraku firman, kita kehilangan Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan, kita kehilangan iman, kehilangan keselamatan saudara kasih dalam Tuhan. Ini jadi parah, saudara, buruk sekali jadinya, bukan saja kepada kita, kepada anak cucu kita saudara yang kasih dalam Tuhan, tetapi semua saudara yang kasih dalam Tuhan yang pernah mendengarkan saudara ajaran, nasihat, didikan saudaraku, dan semua apa yang pernah kita sampaikan saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi kalau kita dikatakan saudaraku mengawasinya saudara yang kasih dalam Tuhan dan menjaga diri kita masing-masing saudaraku, dan nasihat ajaran yang telah kita sampaikan itu saudara yang kasih dalam Tuhan, kemudian kita bertekun di dalamnya. Iya. Jadi kita mesti bertanggung jawab ini saudara, terhadap diri kita sendiri saudara, dan juga terhadap saudaraku anak cucu kita, saudara, generasi semuanya saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Memang kadang-kala saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau ini lancar-lancar tidak jadi masalah, maksudnya ya saudaraku secara apa begitu terjadi saudara yang dikasih, tapi saudara juga harus siap menghadapi konsekuensi begini saudara. Itu tidak langsung jadi seperti itu, tapi saudaraku terjadi perlawanan, terjadi pemberontakan, terjadi ketidakmenurutnya mereka kepada saudara. Bahkan ditunjukkannya saudaraku action, saudaraku sikap yang melawan dan memberontak kepada saudara sebagai orang tua. Iya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagi yang lancar-lancar tadi begitu terpola, kayaknya lancar nih, enak nih, kayak Timotius ini kan, dari nenek saudaraku Lois kepada mama Aunike kepada anaknya, kan ini enak nih saudara yang kasih dalam Tuhan. Ada yang seperti begini. Tetapi bagaimana ketika saudara
menjumpai atau mengalami saudara yang kasih dalam Tuhan yang enggak seperti ini saudara. Iya, ini kan masalah saudara, dan ini saudara yang kasih dalam Tuhan sebuah proses yang saudaraku masing-masing saudara kita semua ini saudara yang kasih dalam Tuhan masuk dalam bagian ini saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya, ketika anak saudara atau cucu saudara muncul saudara yang kasih dalam Tuhan dengan tidak seperti ini saudara. Pertanyaannya bagaimana dengan saudara? Tetaplah kata firman Allah bertekun saudara. Karena apa yang telah saudara ajarkan, nasihatkan, berikan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab bilang saudara begini bahwa firman itu tidak akan kembali katanya kepada saudara, kepada kita dengan kosong. Tetapi firman ini akan kembali dan membawa hasil atau membawa maksudnya mereka kepada Tuhan. Iya, karena apa? Ini firman hidup loh saudara. Ini firman kekal, ini firman saudara bicara tentang pribadi Tuhan. Iya, Dia yang akan mengerjakannya. Yang terpenting bagi kita bagaimana kita telah saudara kasih dalam Tuhan memberikan saudaraku teladan ini, nasihat ini, ajaran Tuhan ini kepada anak cucu kita saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil yang akan membuat segala sesuatunya berubah. Karena tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Segala sesuatunya saudara yang kasih dalam Tuhan akan dibuatnya oleh Tuhan menjadi indah pada waktunya. Yang terpenting pada bagian ini adalah kita mengawasi diri kita, kita mengawasi ajaran kita, dan kita bertekun di dalamnya saudara-saudara, supaya saudara selamat dan semua yang ada di bawah kita ini selamat saudara kasih. Puji Tuhan, dan semuanya ini adalah karya pekerjaan daripada Roh Kudus yang mampu mengubahkan segala-galanya. Tuhan Yesus memberkati.